Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota 7. Yang pertama saya Apriantriansa. Saya Muhammad Dimas Setiawan. Saya Sandika Catur Firmansyah. Saya Delta Esa Rizky. Saya Imam Jelani. Saya Faizal Fermi. Saya Muhammad Habibi. Kita ingin Lanjut. kita ingin mempresentasikan tentang Tokopedia. Tokopedia yaitu merupakan online marketplace yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia membuka dan mengelola toko online mereka secara mudah dan bebas biaya, sekaligus memberikan pengalaman jual beli online aman dan nyaman. PT Tokopedia adalah salah satu perusahaan internet terbesar dan yang tumbuh tercepat di Indonesia dengan visi membangun Indonesia yang lebih baik melalui internet. Perusahaan rintisan startup jual beli online ini memiliki kantor yang berpusat di Jakarta dan situs yang terdaftar dengan nama tokopedia.com. Ensiklopedia toko-toko online dan situs yang terdaftar dengan nama tokopedia.com Indonesia ini berwujud sebuah mall online yang mempertemukan para penjual dengan pembeli dan memungkinkan terjadinya transaksi jual beli online dengan lebih aman. Data pembeli dan memungkinkan terjadi nyaman. Tokopedia menyediakan sarana jual beli online di mana siapapun bisa membuka toko online dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia. Pengguna Tokopedia yang bisa disebut top price dapat menjual barang baru maupun bekas melalui Tokopedia. Walaupun disebut top price dapat menjual barang baru maupun bekas. Dan harganya juga terjangkau dan telah ditentukan. Tentang Tokopedia. PT Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tanggal 6 Februari 2009 dan produknya yaitu situs www.tokopedia.com resmi diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2009. Tokopedia menerima pendanaan awal sebesar 2,5 miliar PT Indonesia Duitama. Anak perusahaan Nusapati Group yang merupakan perusahaan investasi di bidang tambang boksit, penamaan kelapa sawit, toko daring, trading di bidang minyak dan energi, serta jasa keuangan pada Februari 2019 saat masih dalam versi tertutup, di mana pengguna hanya jasa keuangan berdasarkan undangan. Tokopedia memenangkan Bubu Awards 2009 dengan kategori Corporate Awards E-commerce kategori. Tokopedia menerima dana investasi lebih lanjut dari EOS Ventures, perusahaan yang berbasis di Singapura yang fokus terhadap investasi pada bisnis internet yang sedang berkembang. Tokopedia mempunyai 56.538 dua pengguna terdaftar, 5.984 toko daring, dan 115,617 produk yang ditawarkan per tanggal 1 November 2010. Setelah itu, Tokopedia juga mendapatkan dana investasi dari CyberArgent
Ventus di tahun 2011. Venus di tahun 2012 dan sebagai SB Pan Asia Fund di tahun 2013 selama periode Agustus 2019 hingga Agustus 2010. Tokopedia membukukan total transaksi sebesar hampir 6 miliar rupiah. Selanjutnya dibacakan oleh Bapak Sandika Catur. Analisis tampilan Tokopedia. Tokopedia, nama Tokopedia, kata ensiklopedia merupakan dasar dari pemilihan kata Tokopedia ini sendiri. Toko dan ensiklopedia, Tokopedia kombinasi kata mutakhir yang saat ini menjadi hot topic di masyarakat Indonesia. Arabnya dengan nama Tokopedia, masyarakat Indonesia yang ingin melakukan belanja di toko online akan langsung teringat dengan kata Tokopedia. Selanjutnya dibaca oleh Bapak Sandika Catur. Sandika mic-nya bisa dinyalahin, tolong. Analisis tampilan Tokopedia. Ada 3 fakta menarik tentang maskot burung hantu yang digunakan oleh Tokopedia, yaitu 1. Maskot Tokopedia burung hantu yang memiliki karakter bijaksana, setia, dan cenderung diam, menggambarkan bahwa Tokopedia memiliki sifat yang bijaksana dalam segala hal, terutama kebijaksanaan untuk memudahkan para toppers dalam menggunakan fitur-fitur Tokopedia. Yang kedua, maskot Tokopedia burung hantu memiliki bentuk kepala yang bisa memutar 360 derajat. Seperti singkatnya, Tokopedia memiliki sifat yang selalu melihat sudut pandang ke segala arah dan selalu memberikan sisi kemudahan baik dari segi penjualan maupun pembeli. Dan yang ketiga, maskot Tokopedia burung hantu yang identik dengan berwarna hijau, identik dengan bumi yang melambangkan kerendahan hati dan ketenangan, menunjukkan bahwa Tokopedia selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para toppers dengan selalu melakukan inovasi dari waktu ke waktu. Tokopedia selalu berusaha agar toppers selalu nyaman dan tenang dalam melakukan kegiatan pembelian maupun penjualan. Pada bagian atas website terdapat tab kategori, tab pencarian, keranjang, masuk, dan daftar. Menu pencarian ini cukup tepat diletakkan di bagian atas, sehingga memudahkan pengunjung yang ingin mencari sesuatu di Tokopedia. Di bawah tab pencarian terdapat beberapa barang yang paling sering dicari oleh pembeli. Menu keranjang berfungsi untuk menyimpan barang yang akan dibeli. Menu masuk dan daftar berfungsi untuk pengunjung yang ingin mendaftar akun Tokopedia ataupun pengunjung yang sudah memiliki akun. Selain itu, di pojok kiri web terdapat logo dari Tokopedia, di mana logo ini akan selalu terletak di posisi itu walaupun pengunjung berada di site-site lain di Tokopedia. Dan apabila diklik, pengunjung akan diarahkan ke halaman awal Tokopedia. Desain dari tab-tab tersebut simpel, mudah terlihat karena paling sering dipakai oleh user. Banner campaign yang besar cocok berada di tengah halaman awal untuk mempermudah pembeli mendapatkan promo menarik atau melihat event yang sedang berlangsung. Penataan produk yang sedang mendapatkan diskon dan promo tersusun rapi sesuai dengan kategori. Kemudian ketika melakukan scroll secara otomatis, bagian menu dan logo akan tersembunyi sehingga menambah keleluasaan layout ketika melihat produk. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Analisis tampilan Tokopedia. Tampilannya yang cukup lengkap dan user-friendly yang mempermudah
penggunanya untuk mencari barang yang hendak dibelinya. Pengguna cukup mengklik pada kolom kategori, atau jika sudah mengetahui nama barang yang akan dibeli, cukup mengetiknya pada mesin pencari, maka secara otomatis akan ditampilkan barang tersebut. Sehingga sebagai pengunjung yang baru pertama kali membuka, mereka langsung paham bagaimana cara mencari benda yang diinginkan di website tersebut. Ada juga list mengenai barang-barang yang sedang populer. Tampilan flat sehingga fokus user menjadi tertuju pada informasi barang. Selanjutnya, analisis tampilan Tokopedia. Dapat kita lihat pada pemilihan barang, gambar tersusun rapi dengan informasi mengenai harganya, sehingga ramah bagi user yang baru pertama kali datang ke website ini, dan memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi mengenai barang tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faizal Fermi. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu analisis tampilan Tokopedia. Pada halaman barang informasi yang ditampilkan sudah lengkap dan simpel. User dapat langsung mengetahui semua informasi mengenai barang, pembayaran, harga, estimasi ongkos kirim, sudah berapa kali transaksi, persen transaksi yang berhasil, sehingga kita tidak ragu membeli barang, dukungan pengiriman, dan masih banyak sesuai gambar di atas. Keterangan informasi yang kurang adalah keterangan stok barang dari tiap-tiap warna barang, misalnya warna biru 12, hijau 10. Keterangan itu berguna agar pembeli mengetahui warna apa saja yang masih tersedia, sehingga pembeli tidak menerima warna random dari penjual diakibatkan kehabisan stok pada warna yang dipesan pembeli. Di navigasi bagian bawah berisi link-link tentang informasi umum yang terdapat di Tokopedia, seperti cara belanja, cara berjualan, karir, kritik, dan saran. Navigasi ini sangat berguna bagi pemula dalam mempelajari Tokopedia, sehingga pengunjung tersebut akan terpandu. Pemberian dan pemilihan warna dan gambar untuk mempercantik tampilan juga diperlukan untuk menambah daya tarik konsumen atau user dalam menggunakan sistem yang didapatnya. Di website Tokopedia ini mencampurkan cenderung warna hijau dan terang, terlihat nyaman ketika dipandang, dan warna yang dipakai konsisten di setiap halamannya, yang juga menjadi ciri khas dari website ini. Selain itu, penggunaan font huruf yang jelas namun dapat dibaca oleh semua kalangan juga mendukung daya tarik dari interface web ini, serta pewarnaan merah pada font untuk harga juga sangat membantu untuk pengguna untuk memudahkan dalam mengetahui harga tanpa kesulitan mencari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang selanjutnya adalah analisis kelebihan Tokopedia. Kelebihan yang pertama adalah dimiliki Tokopedia yaitu penampilannya yang ringan dan segar. Yang kedua, situs ini juga bersifat gratis dan tidak berbayar. Jadi semua kalangan bisa mengunjunginya secara berulang-ulang dan tidak memungut biaya apapun. Yang ketiga, loading site terhitung ringan, khususnya pada halaman-halaman toko dan produk. Yang keempat, bagian daftar produk sangat jelas, kategori yang bervariasi, serta adanya fitur harga grosir. Yang kelima adalah adanya fitur pre-order untuk produk yang harus diimpor, karena proses ini biasanya akan memakan waktu yang lebih lama. Yang keenam adalah adanya fitur estimasi total yang harus dibayar buyer, seperti total harga produk, yang itu tergantung kelipatannya, dan estimasi ongkos kirim hingga jasa ekspedisi yang tersedia. Selanjutnya yaitu transfer dana yang relatif cepat dengan rata-rata 2 hingga 3 jam. Dan maksimum pencapaian waktu 4 jam untuk bank-bank besar. Selanjutnya yaitu waktu proses pesanan memiliki waktu yang lebih leluasa, yakni berkisar 5 hingga 7 hari semenjak invoice masuk. Ya, yang selanjutnya yaitu keamanan cukup baik karena ada pengguna kode OTP, yaitu jadi cukup aman, jadi keamanan terjamin. Yang terakhir adalah memiliki blog yang berisikan beragam tips dan juga informasi yang bermanfaat untuk penjualan dan optimal toko online milik kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dimas. Oke, ini selanjutnya ada analisis kekurangan Tokopedia yang udah kita teliti ya.
Kekurangan yang pertama, website dan aplikasi Tokopedia kerap mengalami error. Ya ini kalau buat penggunanya pasti bermasalah banget ya. Terus sering maintenance dan kerap membuat pengguna merasa kesal. Lalu ada error pasca maintenance, efeknya lumayan lama ya, 1 sampai 2 hari ke depan. Terus tidak ada fitur blacklist buyer atau pembeli. Sering terjadi perang harga, membandrol produk dengan harga kisaran sangat murah sehingga memberikan peluang yang sangat kecil pada produk untuk laku dengan kisaran harga yang relatif tinggi. Ya di Tokopedia tuh kalau jual barang tuh rata-rata harganya anjlok banget lah, kalau buat buyer baru kurang cocok di Tokopedia. Terus peluang barang lebih banyak pada member Gold Merchant masih tidak optimal, hanya memberi kesan eksklusif dan memiliki tampilan yang sedikit berbeda dari member biasa. Selanjutnya ada fitur pengelola stok barang masih dirasa kurang optimal karena saat ada pembeli yang tengah menunggu pembayaran, stok produk tidak secara optimal berkurang. Nah, yang terakhir memiliki fitur diskon yang terbatas waktunya. Jadi kayak promo gratis ongkir cuma di akhir bulan gitu. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Imam Jailani. Analisa konsumen terhadap keberadaan website Tokopedia. Konsumen telah menyadari kehadiran Tokopedia sudah sangat memudahkan untuk memenuhi kebutuhan. Tentunya dengan pelayanan yang memberi kesan baik, penilaian konsumen pada kualitas layanan online didasarkan pada memberikan kualitas layanan yang baik. Perusahaan harus bisa memberikan pelayanan melalui web. Hal ini diyakini sebagai pendorong kesuksesan layanan. Yang kedua, Tokopedia selalu memberikan inovasi lain yang menunjang layanan, yaitu pelayanan aplikasi yang memuaskan. Di dalam aplikasi terdapat fitur seperti beranda untuk memudahkan konsumen dalam memilih menu pilihan, feed untuk menunjukkan aktivitas. Ketiga, konsumen mengunjungi toko yang sudah dilihat. Favorit digunakan untuk daftar-daftar toko favorit konsumen sehingga jika ada info barang terbaru langsung bisa dilihat. Hotlist menyediakan barang-barang yang sedang digemari atau banyak dicari oleh banyak konsumen. Analisa kepuasan konsumen terhadap produk dan jasa layanan. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan kinerja atau hasil suatu produk yang dipersepsikan dengan harapan mereka. Ketika kinerja merek produk yang diterima konsumen melebihi harapan konsumen, pada saat itu konsumen akan puas. Kepuasan memainkan peran utama dalam pemasaran karena merupakan prediktor yang bagus dari purchase behavior. Apa lagi tuh? Tokopedia memperhatikan bahwa kepuasan konsumen dapat meningkatkan kepercayaan untuk berbelanja online, seperti kenyamanan yang menjadi faktor utama pencarian, sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tokopedia dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi produk, serta kecepatan pengiriman. Kepuasan online ini berhubungan dengan pengalaman konsumen setelah melakukan transaksi sehingga dapat disadari oleh kepercayaan. Silahkan apabila ada pertanyaan. Ayo silakan untuk yang ingin bertanya, dipersilakan open mic. Ya, saya mau bertanya. Iya, namanya. Saya Naufal Zainul Mutakin. Oke, Noval. Jadi kan Tokopedia termasuk e-commerce yang salah satu e-commerce yang sukses di Indonesia. Iya. Yang mau saya tanya tuh fitur yang perlu dikembangkan Tokopedia apa sih biar lebih baik lagi, biar lebih sukses lagi gitu. Oke. Ya, terima kasih. Iya. Oke, udah dicatat. Oke, penanya selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya?
Oke, kalau lagi nggak ada yang pengen nanya, kita langsung jawab pertanyaan Noval aja dulu ya. Fitur yang perlu dikembangkan ya untuk Tokopedia. Iya. Sebentar. Operator boleh tolong lihat PowerPoint slide 11 nggak? Slide 12. Kekurangan. Nah, kalau kita analisis dari kekurangan nih, website yang jelas yang pertama sih ini kalau di website dia udah hampir nggak pernah error ya, nggak pernah maintenance. Cuma kalau di aplikasi emang sering update. Nah itu ya kalau menurut saya sih yang perlu dikembangin tuh di aplikasi Android-nya ya, karena sering banget maintenance. Nah terus, nah yang kedua fitur blacklist untuk buyer atau pembeli. Soalnya sering ada pembeli itu yang kalau beli barang dia nggak baca deskripsi. Nah pas barangnya sampai dia protes, padahal di deskripsinya udah jelas barangnya kayak apa. Nah terus si pembeli malah ngasih bintang 1, kan itu merugikan banget buat sellernya ya. Nah itu menurut saya perlu dikembangkan. Terus pementing harga itu buat dari seller. Yang terakhir mungkin paling ini diskon waktu terbatas. Kalau di Tokopedia tuh kebanyakan promo-promo yang dari Tokopedia sendiri hanya bisa di aplikasi Android dan di iOS. Kalau buat di web tuh kebanyakan diskonnya nggak bisa dipakai, cuma bisa dipakai di Android dan iOS. Menurut saya itu juga perlu banget dikembangin secepatnya ya, biar pembeli-pembeli bisa pakai web juga, nggak perlu pakai aplikasi Android. Oke, itu aja. Apa masih kurang? Ya cukup banyak sih. Iya, cukup Iya. banyak. Ya udah segitu aja. Terima kasih. Oke. Oke, ada yang mau menanya lagi? Saya mau bertanya dong. Oke, silakan. Saya Adi Ramanda Adi. dari kelompok 5. Iya, Adi Dan dari saya kelompok mau 5. nanya nih, kan seperti yang kita tahu kan banyak sekali kan ya e-commerce di Indonesia kan ya, selain Tokopedia kan ya. Iya, Katakanlah ada seorang penjual ini tidak hanya menjajakan produknya itu di Tokopedia saja, tapi juga di e-commerce yang lain nih. iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh bagaimana agar para pelanggan itu hanya untuk memperhatikan produknya tuh ke Tokopedia saja gitu, jadi nggak ke e-commerce yang lain. Oh, oke. Oke, ya paham kan ya maksudnya garis besarnya ya? Iya, paham. Garis besarnya paham. Ya, terima kasih. Itu saja pertanyaannya saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Fauzi Pranata ingin bertanya, boleh? Iya, Fauzi Pranata. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memulai untuk menjual produk di Tokopedia? Karena kita sebagai pengguna Tokopedia juga bisa untuk menjual barang. Nah, setelah kita bisa menjual barang, bagaimana agar produk kita tuh bisa banyak dilihat oleh para pengunjung? Itu aja sih yang saya. Oke. Oke, dimengerti. Oke, saya mau menjawab pertanyaan Adi ya. Tadi kan misalnya seller, Adi bisa kedengeran nggak? Iya, silakan. Oke. Tadi kan gimana biar seller tuh walaupun buka banyak toko buka banyak
buka toko di banyak e-commerce, tapi gimana biar konsumen ngelihatnya ke Tokopedia aja ya? Ya, Oke. Menurut pendapat saya nih ya, kalau di Tokopedia tuh ada fitur buat seller bisa buat kode promo khusus toko dia sendiri. Nah, itu salah satu kelebihan Tokopedia. Jadi misalnya Anda bikin promo misalnya beli minimal 50.000 dapat potongan 10.000 gitu. Anda bisa bikin vouchernya sendiri. Terus apa lagi ya? Udah itu aja sih kalau menurut saya buat biar lebih tertarik ke Tokopedia. Udah cukup belum? Tapi itu menjamin seenggaknya sampai 50% ke atas nggak untuk benar keberhasilannya itu? Halnya kan kemungkinan dari yang Anda sebutkan tadi, Iya. yang lain mungkin juga menerapkan hal yang seperti itu. Aduh, nggak ada datanya lagi. Buat presentasinya sih kita sebenarnya nggak ada datanya, cuma itu kan merupakan salah satu kelebihan Tokopedia buat seller ya. Iya. Jadi untuk berapa persennya untuk saat ini kita belum ada datanya sih. Tapi kalau menurut pandangan Anda saja nggak mesti ya data. Kalau pandangan saya sebagai pembeli nih ya, kalau ada toko yang punya fitur promo sendiri sih pasti lebih menarik. Jadi lebih milih ke Tokopedia. Oke. Iya. Udah cukup ya? Iya, cukup. Saya terima ini ya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan Fauzi akan dijawab oleh Faisal Fermi ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya Fauzi. Iya. Untuk penjualan di Tokopedia, terus gimana caranya biar produknya itu dilihat pengunjung, gitu ya. Nah, di web Tokopedia sendiri tuh ada tata caranya gitu. Nah, dan di sini tuh yang ada 8 tata caranya. Yang pertama tuh buka aplikasinya, terus klik akun, terus klik akun toko. Kedua, klik buka toko gratis. Nah, kalau udah selesai, baru masukkan nomor ponsel dan verifikasi dengan kode OTP. Masukkan nama pemilik akun yang pengen, dalam artian akun yang pengen diinin, nama akunnya. Terus namanya juga harus sesuai dengan KTP. Nah, terus yang kedua, tentuin nama tokonya atau nama istilahnya gitu loh. Terus yang keenam, isi survei singkat tentang berjualan. Ini biasanya ada di web Tokopedia-nya sih. Terus yang ketujuh, masukin alamat toko yang lengkap supaya memudahin kurir ngejemput produknya gitu loh, yang pengen dijual juga. Baru dah yang ke-8 selesai. Tokonya bisa dipakai buat jualan di Tokopedia. Nah, biar bisa dilihat orang banyak, di sini Tokopedia pun juga ada ininya, promosinya gitu. Terutama di sini Tokopedia tuh ada fitur gratis gitu loh. Jadi di sini tuh dia mempunyai fitur voucher toko supaya dia bisa ngebuat itu secara gratis. Jadi dimasukin ke dalam feed utamanya gitu loh. Gitu. Jadi secara gratis, jadi tanpa belum membayar, feednya itu tuh tampilannya itu tuh bisa dilihat banyak orang. Gitu loh maksudnya. Misalnya mau bikin produk gitu kan. Nah, udah bikin produk kan, masukin produknya tuh, terus abis itu kan bingung kan gimana nih cara bisa produknya dilihat banyak orang. Nah, dengan pakai voucher toko ini, produknya itu bisa dipromoin, diiklanin gitu loh, tanpa memungut biaya apapun. Abis itu juga itu dimasukin ke tampilan utama. Oh, jadi produknya
dipromoin atau diiklanin dari Tokopedia tersebut. Ya, gitu. Oh iya iya. Gitu. Terus juga banyak juga ada promo cashback. Ya, biasanya sih buy one get one gitu. Atau juga bisa pakai cara di media sosial, bisa Instagram, bisa Facebook gitu, TikTok dan lain sebagainya. Itu mungkin jawaban saya, atau ada yang ganjil gitu. Nggak, udah cukup. Oke. Paham. Makasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, karena kita udah menyelesaikan penjelasan tentang Tokopedia, lalu kita juga udah tanya jawab 3 orang ya tadi. Untuk presentasi hari ini akan kita tutup. Sekian sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.